Berikutnya untuk bagian pembagian jenis kata di dalam bahasa Arab. Yang ketiga adalah jenis kata yang disebut dengan huruf. Huruf ini bukan kata bukan kata benda, bukan isim dan juga bukan fiil, maka masuk huruf. Nah, huruf ini dia tidak bisa berdiri sendiri kecuali dia akan terangkai dengan kata yang lain. Dalam bahasa Indonesia mungkin kata depan, kata sambung dan sebagainya. Misalnya di dalam bahasa Arab wa artinya dan, maka itu bukan kata benda, juga bukan kata kerja, bukan isim, bukan fiil, maka masuk kategori huruf. Thumma kemudian itu juga huruf. Kemudian min dari mana, kemana, dan seterusnya. Itu dari. Hanya min saja, dia tidak berfungsi apa-apa. Dia akan berfungsi setelah masuk dalam kalimat terangkai dengan kata yang lain. Kemudian an, dari atau tentang. Itu juga masuk huruf. Kemudian fi, di dalam. Itu adalah bagian dari jenis huruf. Hal, apakah, kata tanya, itu juga masuk dalam kategori bukan isim, juga bukan fiil, tetapi huruf. Nah, sekalian, untuk selanjutnya silakan dibuka buku materi halaman 18 seperti ini tampilannya. Ini adalah contoh-contoh lanjutan dari macam-macam atau jenis kata di dalam bahasa Arab. Ya, sudah ketemu halaman 18. Al-ismu, isim atau kata benda. Contohnya, di dalam kalimat ini yang berwarna merah ini adalah kata benda. Tetapi yang tidak merah bukan berarti tidak kata benda. Ya. Contoh nomor 1, unwanu sodiki fi syari Imam Bonjol Rakmu Khamsa wa Ishrin Padang. Di sini hanya untuk menunjukkan bahwa syari ini adalah termasuk kata benda, artinya jalan. Unwanu sodiki, alamat temanku. Alamat, tadi ini juga termasuk kata benda. Sodiki, teman, itu juga kata benda. Imam Bonjol, nama jalan, itu termasuk kata benda juga. Padang, nomor, itu juga bukan kata kerja tetapi kata benda atau isim. Muhammadun tilmidun jadidun yata'allamu fi shafil ashir. Muhammad murid baru. Dia belajar di kelas 10. Mana saja yang termasuk isim atau kata benda. Yang tentunya Muhammadun, ini yang warna merah, Muhammad, nama orang. Itu isim jelas. Tilmidun, murid. Ada tanwinnya, tilmidun berarti kata benda. Jadidun, ada tanwin di belakangnya, ini berarti juga kata benda, baru. Dalam bahasa Indonesia kata sifat ya, kata sifat itu dalam bahasa Arab juga termasuk kata benda. Kemudian ya ta'alamu, belajar. Nah, belajar kata benda atau bukan? Jelas bukan. Sedang belajar, akan belajar berarti kata kerja. Fi tadi apa? Di, itu berarti bukan kata benda, juga bukan kata kerja, tetapi huruf. As-sofil asyiri, as-sofi, tingkat kelas 10. Nah, tadi saya sampaikan, kalau diawali dengan al, ada alnya ini berarti otomatis dia termasuk kata benda atau ismun. Ya sodiki fi ayati madrasah takharajta. Wahai temanku, di kelas berapa kamu? Di sekolah mana kamu lulus? Nah, ini mana yang termasuk kata benda? Huwa yaskunu fi ma'had Bahrul Ulum Al-Islami dan seterusnya. Silahkan anak-anak menganalisa ini. Nanti di belakang